Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Alifia Zahra dari kelas akuntansi pagi dengan nomor absen 8 dan NIM 242921009. Di sini saya akan menjelaskan soal P10 3B sampai P10 6B. Jadi yang pertama di soal P10 3B itu ada Sean Rock Company menjual obligasi senilai 800.000, bunganya 9%, 10 tahun pada tanggal 1 Januari 2017. Obligasi tersebut bertanggal 1 Januari 2017 dan membayar bunga pada tanggal 1 Januari. Obligasi tersebut dijual pada harga 105. Jadi maksudnya 105 itu 105%. Di sini instruksinya yang A itu siapkan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari. Nah, jadi di sini kita diketahuinya itu ada nominal obligasinya 800.000, bunganya 9%, harga penerbitannya itu 105% dan jangka waktunya itu 10 tahun. Lalu tanggal penerbitannya itu setiap tanggal 1 Januari 2017 dan pembayaran bunga setiap 1 Januari. Nah, untuk jurnal penerbitannya itu ada cash di debit sebesar 840.000, lalu ada bonds payable di kredit sebesar 800.000 dan premi on bonds payable di kredit sebesar 40.000. Nah, caranya itu adalah selling value sama dengan face value dikali selling price percentage. Jadi 800.000 dikali 105%, hasilnya 840. Itu untuk nominal cash. Lalu ada premi on bonds, itu rumusnya selling value dikurang bonds nominal value. Jadi 840.000 dikurang 800.000, hasilnya 40. Nah, 40 nya itu adalah premi on bonds payable dan 800.000 nya itu bonds payable. Lalu yang B itu pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah premi obligasi yang diamortisasi adalah 4.000. Tunjukkan penyajian laporan posisi keuangan kewajiban obligasi pada tanggal 31 Desember 2017. Jadi sini diketahuinya itu jumlah premi obligasi yang diamortisasi itu sebesar 4.000. Nah, di sini ada tabel liabilities, non current liabilities, bonds payable sebesar 836.000. Nah, rumusnya itu adalah carrying value sama dengan selling value dikurang amortis premium. Jadi 840.000 dikurang 4.000 sama dengan 836.000. Untuk 840 itu dari nominal yang sebelumnya. Lalu yang C itu pada tanggal 1 Januari 2019 ketika nilai tercatat obligasi adalah 832.000, perusahaan menebus obligasi tersebut pada harga 106. Catat penebusan obligasi dengan asumsi bahwa bunga untuk periode tersebut telah dibayarkan. Nah, jadi diketahui carrying value-nya itu sebesar 832.000. Lalu ada redemption price percentage itu 106%. Nah, jurnalnya adalah bonds payable sebesar 800.000, premi on bonds payable sebesar 32.000, lalu ada loss on bonds payable sebesar 16.000 dan cashnya di kredit sebesar 848.000. Jadi perhitungan premi on bonds payable itu total amortis premium 2019 itu sama dengan amortis tahun 2017 dikali redemption date dari 2017 sampai 2019. Itu kan ada 2 tahun. Jadi 4.000 dikali 2 sama dengan 8.000. Lalu ada remaining premium sama dengan original premium dikurang total amortis premium. Jadi 40.000 dikurang 8.000 sama dengan 32.000. Lalu ada perhitungan loss on bonds redemption, yaitu rumusnya selling value sama dengan face value dikali selling price percentage. Jadi 800.000 dikali 106%, hasilnya 848.000. Lalu yang terakhir ada loss on bonds redemption sama dengan selling value dikurang carrying value. Jadi 848.000 dikurang 832.000 sama dengan 16.000. Lalu lanjut soal P10 4B. Jadi di sini ada Crossetis Electronics menerbitkan nota hipotek 10 tahun dengan bunga 8% dan nilai 800.000
pada tanggal 31 Desember 2016 untuk membantu membiayai program perluasan pabrik. Ketentuan nota tersebut mengatur pembayaran cicilan tahunan tidak termasuk pajak dan asuransi real estate sebesar 119.224. Pembayaran jatuh tempo pada tanggal 31 Desember. Jadi instruksinya itu yang A, siapkan jadwal pembayaran angsuran untuk 4 tahun pertama. Nah, jadi sini diketahui mortgage payable sebesar 800.000, lalu ada interest sebesar 8%, jangka waktunya itu 10 tahun, cicilannya itu 119.224. Tanggal penerbitannya itu tanggal 31 Desember tahun 2016 dan tanggal pembayaran setiap 31 Desember. Nah, jadi di sini ada tabel jadwal pembayaran selama 4 tahun. Sini ada interest period, cash payment, interest expense, reduction of principal, dan principal balance. Nah, di sini ada issue date itu langsung ke principal balance sebesar 800.000. Lalu di nomor 1 itu cash paymentnya sebesar 119.224. Jadi cash paymentnya itu sama ya dari pertama sampai terakhir. Nah, untuk interest expense itu di nomor 1 itu sebesar 64.000. Lalu untuk reduction of principal itu sebesar 55.224. Nah, jadi di principal balance itu sebesar 744.776. Nah, untuk yang kedua itu interest expense-nya sebesar 59.582,8. Ini ada koma di belakangnya. Lalu reduction of principal-nya itu sebesar 59.641,92. Nah, jadi di principal balance itu sebesar 685.134,8. Yang ketiga itu interest expense itu sebesar 54.810,73. Untuk reduction of principal itu sebesar 64.413,27. Lalu untuk principal balance-nya itu sebesar 620.720,81. Dan yang terakhir itu di bagian interest expense-nya sebesar 49.657,66. Untuk reduction of principal-nya itu sebesar 69.566,34 dan principal balance-nya sebesar 551.154,47. Nah, jadi cara untuk mencari interest expense-nya adalah cash payment dikali interest. Lalu untuk mencari reduction of principal itu cash payment dikurang interest expense. Dan principal balance itu principal balance sebelumnya dikurang reduction of principal. Nah, lalu yang bagian B itu siapkan entry untuk yang pertama pinjaman dan yang kedua pembayaran angsuran pertama. Nah, untuk yang pertama itu jurnal penerbitan. Akunnya ada cash di debit sebesar 800.000, lalu ada mortgage payable di kredit sebesar 800.000. Lalu yang kedua itu adalah jurnal pembayaran. Akunnya ada interest expense di debit sebesar 64.000, lalu ada mortgage payable di debit sebesar 55.224 dan cashnya di kredit sebesar 119.224. Lalu yang C itu instruksinya adalah tunjukkan bagaimana total kewajiban hipotek harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, jadi sini ada tabel liabilities, non-current liabilities ada mortgage payable sebesar 685.134,08. Lalu ada current liabilities itu ada mortgage payable juga sebesar 59.641,92. Lanjut soal P10-5B. Jadi di sini ada pada tanggal 1 Januari 2017 Witherspoon Satellites menerbitkan obligasi senilai 4.500.000, bunganya 9%, 10 tahun pada harga 4.219.600. Harga ini menghasilkan suku bunga efektif sebesar 10% atas obligasi tersebut. Witherspoon menggunakan metode bunga efektif untuk mengamortisasi premi atau diskon obligasi. Obligasi tersebut
membayar bunga tahunan pada tanggal 1 Januari. Lalu instruksinya adalah yang A itu siapkan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2017. Jadi di sini diketahui nilai obligasinya itu sebesar 4.500.000, bunganya 9%, jangka waktunya itu 10 tahun, harga penerbitannya itu 4.219.600 dan bunga efektifnya itu 10%. Jadi jurnalnya adalah cash di debit sebesar 4.219.600, ada diskon on bonds payable di debit sebesar 280.400 dan bonds payable di kredit sebesar 4.500.000. Nah, untuk mencari diskon on bonds payable itu nilai obligasi dikurang harga penerbitan. Jadi 4.500.000 dikurang 4.219.600 sama dengan 280.400. Lalu yang B itu adalah siapkan tabel amortisasi hingga 31 Desember 2018. Ini ada 2 periode bunga untuk penerbitan obligasi ini. Jadi di sini ada tabel amortisasi. Ini tuh harusnya tahunnya. Ini tahun 2017. Carrying value-nya itu 4.219.600. Lalu untuk cash paid-nya itu pasti sama. Sini sebesar 405.000. Nah, di tahun 2017 itu interest expense-nya sebesar 421.960. Untuk diskon amortisasinya itu 16.960. Jadi di carrying value-nya itu sebesar 4.236.560. Lalu di tahun 2018 itu cash paid-nya sama ya. Terus interest expense itu sebesar 423.656. Untuk diskon amortisasinya sebesar 18.656 dan carrying value-nya sebesar 4.255.216. Nah, untuk mencari cash paid-nya itu rumusnya adalah face value dikali state interest. Jadi 4.500.000 dikali 9%, hasilnya 405.000. Lalu untuk rumus mencari diskon amortisasi itu interest expense dikurang cash paid. Jadi di tahun 2017 itu 421.960 dikurang 405.000, hasilnya 16.960. Untuk di tahun 2018 itu 423.656 dikurang 405.000, hasilnya 18.656. Lalu untuk mencari interest expense itu rumusnya adalah previous carrying value dikali effective interest rate. Di tahun 2017 itu 4.219.600 dikali 10%, hasilnya 421.960. Di tahun 2018 itu 4.236.560 dikali 10%, hasilnya 423.656. Lalu untuk rumus mencari carrying value itu adalah previous carrying value plus discount amortization. Jadi di tahun 2017 itu 4.219.600 ditambah 16.960, hasilnya 4.236.560. Untuk di tahun 2018-nya itu 4.236.560 ditambah 18.656, hasilnya adalah 4.255.216. Lalu yang C itu buatlah jurnal untuk mencatat akrual bunga dan amortisasi bunga. Jadi sini akunnya ada interest expense di debit sebesar 421.960, lalu ada diskon on bonds payable di kredit sebesar 16.960, lalu ada interest payable di kredit sebesar 405.000. Nah, jadi untuk rumus interest expense itu 4.219.600 dikali 10%, hasilnya 421.960. Lalu untuk interest payable-nya itu 4.500.000 dikali 9%, hasilnya 405.000. Lalu yang D itu ada jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari 2018. Akunnya ada interest payable di debit sebesar 405.000 dan cashnya di kredit sebesar 405.000. Karena kan ini pembayaran bunga, jadi kas keluar. Lalu yang terakhir ada jurnal untuk mencatat akrual bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 31 Desember
tahun 2018. Jadi akunnya itu ada interest expense di debit sebesar 423.656. Lalu diskon on bonds payable di kredit sebesar 18.656 dan interest payable di kredit sebesar 405.000. Jadi untuk mencari interest expense-nya itu adalah 4.236.560 dikali 10%, hasilnya 423.656. Lalu yang terakhir ada soal P10-6B. Jadi di sini pada tanggal 1 Januari 2017, Ashlock Chemical AG menerbitkan obligasi senilai 4 juta. Bunganya 10%, 10 tahun pada harga 4.543.627. Harga ini menghasilkan suku bunga efektif sebesar 8% pada obligasi tersebut. Ashlock menggunakan metode bunga efektif untuk mengamortisasi premi atau diskon obligasi. Obligasi tersebut membayar bunga tahunan setiap tanggal 1 Januari. Jadi instruksinya ini yang A adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi berikut. Yang pertama itu penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, jadi di sini diketahui nominalnya sebesar 4 juta, lalu bunganya itu 10%. Jangka waktu selama 10 tahun. Harga jual obligasinya itu sebesar 4.543.627. Lalu bunga efektifnya itu sebesar 8%. Nah, yang pertama itu ada penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2017. Akunnya ada cash di debit sebesar 4.543.627. Lalu ada bonds payable di kredit sebesar 4 juta. Lalu ada premium on bonds payable di kredit sebesar 543.627. Nah, untuk premium on bonds payable-nya itu rumusnya adalah cash dikurang bonds payable 4.543.627 dikurang 4 juta. Hasilnya adalah 543.627. Lalu yang kedua itu instruksinya adalah akrual bunga dan amortisasi premi pada tanggal 31 Desember 2017. Jadi di sini ada akun interest expense di debit sebesar 363.490,16. Lalu ada premium on bonds payable di debit sebesar 36.509. Lalu ada interest payable di kredit sebesar 400.000. Jadi rumus untuk interest expense adalah cash dikali effective interest 4.543.627 dikali 8%, hasilnya adalah 363.490. Lalu rumus untuk amortization premium yaitu interest payable dikurang interest expense 400.000 dikurang 363.490, hasilnya 36.510. Lalu untuk interest payable rumusnya adalah bonds payable dikali interest 4 juta dikali 10%, hasilnya 400.000. Lalu yang ketiga adalah pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari 2018. Di sini ada akun interest payable di debit sebesar 400.000 dan cash di kredit sebesar 400.000. Yang keempat ada akrual bunga dan amortisasi premi pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi di sini ada akun interest expense sebesar 360.569 dan bonds payable di debit sebesar 39.430. Lalu ada interest payable di kredit sebesar 400.000. Untuk interest expense itu rumusnya adalah 4.543.627 dikurang 36.510 dikali 8%, hasilnya 360.569. Lalu untuk bonds payable itu rumusnya adalah interest payable dikurang interest expense 400.000 dikurang 360.569, hasilnya adalah 39.431. Nah, untuk instruksi yang B itu adalah penyajian laporan posisi keuangan kewajiban non lancar yang tepat untuk kewajiban obligasi pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi di sini ada tabel liabilities, non current liabilities-nya itu ada bonds payable sebesar 4 juta, lalu ada premium on bonds payable sebesar 467.686. Totalnya adalah 4.467.686. Remaining unamortized premium itu 543.627 dikurang 36.510 dikurang 39.431, hasilnya adalah 467.686. Lalu yang C itu adalah berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk naratif. Jadi yang pertama itu berapa jumlah biaya bunga yang dilaporkan pada tahun 2018? Itu hasilnya adalah 360.569.
Jadi nilai obligasi tahun 2018 itu sama dengan nilai awal dikurang amortisasi tahun 2017, yaitu 4.543.627 dikurang 36.510. Hasilnya adalah 4.507.117. Lalu untuk beban bunga di tahun 2018 yaitu adalah nilai obligasi tahun 2018 dikali tingkat bunga efektif. Jadi 4.507.117 dikali 8%, hasilnya adalah 360.569. Lalu yang kedua adalah apakah beban bunga obligasi yang dilaporkan pada tahun 2018 akan sama dengan atau lebih besar dari atau lebih kecil dari jumlah yang akan dilaporkan jika metode amortisasi garis lurus digunakan. Nah, jadi nominalnya itu adalah 345.637. Di sini ada keterangannya, total premiumnya itu adalah 4.543.627 dikurang 4 juta, hasilnya adalah 543.627. Lalu ada amortisasi premium tahunan itu adalah 543.627 dibagi 10, hasilnya adalah 54.362. Lalu ada pembayaran bunga kas tahunan itu 4 juta dikali 10%, hasilnya adalah 400.000. Dan beban bunga tahunan yaitu 400.000 dikurang 54.363, hasilnya adalah 345.637. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.